Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asrinal. Nah, yang mau saya tanyakan Ustadz, dari hadis mutu qabla anta mutu, itu dari satu ayat juga ada di An-Nisa 66. Bunuhlah dirimu dan keluarlah engkau dari kampungmu. Cuman kenyataannya, mungkin apakah ini proses? Walaupun kita katanya sudah mematikan diri, tapi seringnya icak-icak mati. Kadang-kadang mati, kadang hidup. Asal nampak piti, hidupnya. Nampak mobil, hidupnya. Gitu. Jadi cara mematikan diri yang sebenar-benarnya mati itu yang kami inginkan, Ustaz. Jadi tidak icak-icak mati gitu. Pura-pura mati. Terus yang kedua, Allah itu maha meliputi bahwa Allah itu adalah wujud baik alam maupun kita. Jadi yang saya pertanyakan, antara saya dengan Pak Ustadz atau dengan yang lain itu kan tidak terputus. Maksudnya, jadi walaupun ini jarak, angin, tetap ini wujud Allah. Apakah begitu Ustadz? Atau kalau Ustadz kasih ilustrasi kemarin itu kan seperti ini, seolah-olah ini berpisah dia, walaupun ini dia juga. Nah, yang sebenarnya kalau saya mengilustrasikan yang saya pahami seperti es batu yang terapung-apung di air. Apakah seperti itu? Jadi antara es dengan yang es lain itu tidak terpisah, tidak ada batas. Itu maksud saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini satu-satu dulu Pak, biar cepat supaya tidak terputus dia. Baik Bapak Ibu, bagaimana cara proses mematikan diri? Ustaz mau sampaikan dulu secara makna hakikat. Nah, ini hakikat nih, Ustaz pastikan Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mematikan dan mempanahkan diri. Ya. Karena mempanahkan dan mematikan diri itu kehendak dan maunya Allah. Lalu kalau kita tak bisa mematikan dan mempanahkan diri, Allah yang bisa berkehendak mempanahkan dan mematikan diri. Lalu untuk apa kita memahami, belajar mematikan diri seperti yang diajarkan oleh Nabi? Nah, ini adalah ilmu, metode, cara mematikan diri itu dalam pandangan hakikat mata hati. Ini yang disebut namanya dengan tarki. Tarki itu memandangnya dari luar ke dalam, memandangnya dari bawah ke atas, memandangnya dari zahir ke batin. Diambil rasa di situ. Nah, kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu, ini lihat nih. Tubuh kita ini yang disebut insan, ada tubuh, ada hati, ada ruh, dan ada namanya sir. Nah, sekarang kita lakukan namanya tarki. Nah, tarki itu memandangnya dari bawah ke atas, ya. Meniliknya itu dari bawah ke atas. Cara meniliknya, cara memandangnya itu dengan rasa kita mengambilnya. Pandang dengan mata zahir, tanggapi dengan mata hati. Nah, lihat. Nyatanya gerak tubuh ini cara mempanahkannya. Nyatanya gerak perbuatan tubuh ini, ya, itu sebenarnya adalah karena nyatanya gerak hati. Maksudnya apa yang diperbuat oleh anggota tubuh itu sebenarnya nyatanya perbuatan hati itu. Nah, kalau hati memerintahkan kaki melangkah, dia melangkah tuh. Kalau hati memerintahkan tangan mengambil, dia akan mengambil nih. Maka nyatanya perbuatan tubuh itu karena perbuatan hati. Sekarang kita pandang pula hati ini taubahnya sama seperti tubuh. Nih. Sudah kita pandang nih, kita tanggap ini,
hati ini sama dengan perbuatan tubuh, apa yang diperbuat oleh hati itu adalah nyatanya perbuatan ruh. Nah, apa yang diperbuat oleh hati itu nyatanya perbuatan ruh. Sekarang paham kita, pandang pula lah ruh itu taubahnya sama seperti tubuh. Nih, kita pandang tubuh nih. Kan ruh tadi kan? Pandang dengan hati ini bahwa ruh ini taubahnya sama seperti tubuh. Apa yang diperbuat oleh ruh itu sebenarnya nyatanya perbuatan syir. Nah, ya, apa yang diperbuat oleh ruh itu nyatanya perbuatan syir. Sekarang pandang pula sir itu sama taubahnya seperti tubuh. Ya. Tinggal sir lagi. Ya. Nah, baru kita patrikan. Nyatanya perbuatan sir itu sebenarnya nyatanya perbuatan zat. Nyatanya perbuatan zat. Ketika itu hilanglah perbuatan sir, yang nyata hanyalah perbuatan zat. Ini yang disebut namanya dengan tarki. Disebut namanya tarki. Ya, sekarang kita tanazulkan dia. Kita balikkan lagi ya, yang batin ini dizahirkan dia kembali. Nyatanya ya, kudrat irodat zat, nyatanya perbuatan zat yang bernama Allah itu kepada sir, maka kelihatanlah sir inilah yang berbuat. Nah, ini dah lenyap dah tuh. Nah, lenyap ke sini dia sebenarnya nih ya, lenyap. Nah, sekarang nyatanya perbuatan sir kepada ruh, maka kelihatanlah ruh ini yang berbuat. Nyatanya perbuatan ruh itu kepada hati, maka kelihatanlah hati inilah yang berbuat. Nyatanya perbuatan hati kepada anggota tubuh, maka kelihatanlah anggota tubuh ini yang berbuat. Nah, kan ini nampak nih, baru Bapak Ibu patrikan, kata Ustaz, patrikan itu tadi yang zahir dibatinkan. Yang batin dizahirkan, pandang satu wujudnya. Apa yang diperbuat oleh tubuh, ya, apa yang diperbuat oleh tubuh, memandang, mendengar, berkata, mengetahui, bergerak, duduk, berjalan, dan diam, itu sebenarnya nyatanya perbuatan zatnya. Itulah maksudnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Terjemahnya, Allah lah yang menciptakan dirimu dan apa-apa yang diperbuat oleh manusia ini. Hakikatnya, yang menciptakan manusia inilah yang jadi manusia. Kalaulah yang menciptakan manusia itu, itulah sebenarnya yang manusia itu, maka apa yang diperbuat oleh manusia itu sebenarnya perbuatan aku, karena akulah yang bernama manusia itu. Ini yang disebut namanya tanazul. Balik lagi ke sini. Sempurna, maka aku itu yang memandang, aku itu yang mendengar, aku itu yang berkata. Bahasa itu bukan hanya sekedar diucapkan, enak didengar, enak disebut. Akan tetapi, walaupun enak disebut, enak didengar, betul-betul diitikotkan ke dalam diri kita ini memang yang melihat itu aku yang melihat tuh. Jangan muncul lagi kesadaran diri kita itu kita yang melihat, tapi munculkanlah kesadaran Allah. Allah itu yang sadar, sesadar-sadarnya aku yang Tuhan. Karena aku yang Tuhan, maka aku yang berbuat, aku yang melihat itu. Ini yang sebut namanya tanazul, sudah dipatrikan dia. Di situlah letaknya. Setiap pandangan itu sudah bernilai ibadah. Turun ke syariat dia. Setiap apa yang diucapkan sudah bernilai ibadah. Setiap gerak, setiap diam, setiap rasa capek itu sudah bernilai ibadah. Kenapa? Karena sebatang nih, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini dialah. Itu yang dikatakan daimun tuh. Itu yang dikatakan amal soleh yang berkekalan itu. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika.
amal soleh yang berkekalan itulah amalan yang terbaik dalam pandangan aku. Kenapa? Karena akulah yang beramal di situ. Inilah orang yang mampu merahasiakan amalnya di hadapan orang ramai. Walaupun dia menjadi imam di dalam sholat, nampak sama makmum dia yang imam, namun sebagai seorang imam, dia mampu menyembunyikan dan merahasiakan amalnya di hadapan jamaahnya. Maknanya, tidak ada lagi rasa keakuan dirinya yang beramal dan beribadah di situ. Itulah orang yang merahasiakan amal itu. Makanya tidak semua orang yang beramal itu mampu merahasiakan amalnya. Ya. Namun yang bisa merahasiakan amalnya adalah orang yang bermakrifat, tidak lagi terpandang akan dirinya yang merasa dirinya yang beramal. Itu yang Ustaz bahasakan kias. Kalau masih nampak sama Allah diri bapak ibu ini yang duduk, maka 1 jam kita duduk di sini, 1 jam dosanya tuh. 2 jam kita duduk di sini, 2 jam dosanya tuh. Kenapa? Karena Allah masih melihat diri bapak ibu yang duduk. Lalu bagaimana supaya tidak terpandang dan tidak terlihat oleh Allah bapak ibu ini yang duduk? Caranya gimana? Jangan merasa diri bapak ibu itu yang berbuat dan duduk di sini. Yeah. Yang berbuat dan duduk itu tiada lain adalah dirinya. Yeah. Ketika itu tak tampak sama Allah lagi. Kalau tak nampak sama Allah, siapa yang nampak sama Tuhan? Dirinya sendiri. Itulah khatam kaji sebenarnya tuh. Begitu tuh Pak. Yang kedua, masalah contoh dan kias. Contoh dan kias itu, ini suatu metode untuk menghantarkan kepada kedekatan paham kita. Menghampirkan paham perlu namanya contoh dan kias. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah mengajari manusia itu dengan kias dan perumpamaan, dan Allah mengajari hewan ternak itu dengan cambuk. Kenapa Allah mengajari manusia itu dengan kias dan perumpamaan? Karena manusia itu punya hati dan punya rasa. Ketika manusia itu punya hati dengan rasa, maka Allah menyampaikannya dengan kias supaya hati dan rasa yang ada dalam dirinya itu mampu dia ikro di situ. Ini yang disebut namanya ulul albab itu. Ya, ulul albab itu orang yang memiliki pola pikir yang rosi. Rosi itu orang yang memiliki pandangan hati yang dalam dia. Mampu dia mengambil iktibar di balik setiap peristiwa yang terjadi pada dirinya. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah paham makna yang sebenarnya, lalu bagaimana Bapak Ibu punya metode dan cara untuk menghantarkan paham itu kepada kawan? Gunakanlah contoh yang sesuai dalam pandangan Bapak Ibu. Mungkin dan kira-kira contoh ini yang paling tepat bagi teman kita. Karena tidak semua contoh itu yang bisa dipakai untuk kawan kita. Makanya Ustadz selalu menggunakan bahasa itu morodif kalimatnya. Morodif kalimat itu bahasa awak itu sinonim kata. Ustadz selalu menggunakan sinonim kata, tajalli, pancaran, percikan. Dari sekian banyak kata Ustadz itu, mana yang paling sesuai dalam pandangan Bapak Ibu, paling nyaman Bapak Ibu mau pakai kalimat itu. Ada tajalli, ada kenyataan, ada pancaran, ada percikan, ada bahagian, ada serpihan. Mana yang paling nyaman Bapak Ibu menggunakan bahasa Ustadz, pakai itu. Jadi ambil bagiannya masing-masing. Ustadz begitu mencoba masuk ke dalam ruhaninya Bapak Ibu itu. Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti pola pikir Ustadz, Bapak Ibu nggak akan pernah sanggup. Tapi Ustadz mencoba masuk ke dalam tuh. Itu. Makanya ada buku satu lagi masih dalam pengerjaan Ustadz, sudah sampai bab 55 itu betul-betul sudah Ustadz habiskan di situ penghalusan bahasanya. Betul-betul apa yang Bapak Ibu bicarakan itu udah nyata, udah jelas dah itu. Sama kita punya jeruk. Jeruk. Ini anggap jeruk. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat dari sebuah jeruk nih, maka caranya kupas dulu kulitnya. Setelah kita kupas kulitnya, kita buka kulitnya, rupanya di dalam kulit itu letaknya isi.
Yang itu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah dibuka kulitnya nampak isinya. Kemudian makanlah isinya. Setelah kita makan isinya tadi, jeruk tadi, rupanya di dalam isi itu, di situ letaknya rasa tuh. Setelah kita makan isinya telah dapat rasa, rupanya di dalam rasa itulah terbitnya nikmat itu sebenarnya. Jadi kuncinya untuk mendapatkan nikmat, ya, ambil rasa. Untuk mendapatkan rasa, makan isinya. Untuk makan isinya, buka dulu kulitnya. Maksudnya, siapa yang ingin liqo bermuajahah dengan Allah, hendaklah dia bersyariat lebih dahulu. Syariat itu kulitnya. Setelah buka kulit, baru nampak torikat isinya. Setelah dinikmati, dimakan isinya, baru dapat hakikat rasa itu yang sebenarnya. Setelah kita mendapatkan hakikat rasa yang sebenarnya, disitulah munculnya nikmat. Ketika telah nikmat disitulah duduknya la sautun wala harpun. Kalau ingin coba nikmatnya jeruk, makan selah. Nggak perlu bisa diceritakan, bisa Bapak Ibu menceritakan nikmat? Nggak bisa. Lalu apa tuh nikmat Ustaz? Ya nikmat tuh hidup tuh nikmat nih. Memandang ini nikmat nih. Di mana letaknya memandang nikmat, makan nikmat? Ketika gigi keluar arek-arek lunggah. Dah tanggal giginya, disitulah tahu terasa nikmat atau tidak nikmatnya. Waktu giginya kita bagus, makan kerupuk enak drak-draknya, tak tahu kita tuh nikmat. Tapi ketika tanggal gigi ini, lalu pasang gigi palsu, tangga sado tuh malah silasu nggak nikmat makan. Itu ilmunya. Jadi ketika kita ingin menghantarkan paham, buatlah contoh yang paling mudah, yang paling senang orang menangkap dan menerimanya. Mungkin itu Pak bahasanya. Jadi contoh itu setelah kita paham, buat contoh yang sebenarnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Namun ingat, bagaimanapun Bapak Ibu menghantarkan gaji sama anak dan menantu, jangan pula Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu lah yang akan memberi hidayah petunjuk kepada dia. Nanti kecewa, nanti banyak uban tumbuh di kepala. Nengok menantu tu lah malih je tu. Kadang menengok wajah lah 3 gambarnya. Lalu aku masih hampir tu, kiri kanan tak bisa lalu antara. Jadi pelong aja. Ibarat limuanyui namanya di mata sangkui, situnya bermalam. Lihat. Ibu nak ngerti bahasa Ustaz tu ya? Itu bahasa planet. Maksud Ustaz, kalau ibu bapak menyampaikan kaji, jangan bapak ibu merasa bahwa diri bapak ibu itu yang memberi hidayah dan petunjuk yang membuat anak menantu itu bisa paham. Kita ni corongnya aja tuh. Makanya Ustaz katakan, kita ini ya, apa yang Ustaz sampaikan ibarat jeruk hanyut. Jeruk hanyut tuh di mata sangkui, situnya bermalam. Sangkui itu apa maksud dia? Di mana dia menyangkut, situlah terhenti dia. Maksud Ustaz, lihat apa yang Ustaz sampaikan sama Bapak Ibu, jangan dipaksakan untuk memahaminya. Mana yang singgah dia lengket, makanlah itu. Itulah nikmat, itulah rezeki. Mana yang lewat, biarkan saja yang lewat. Tidak usah dipikir-pikirkan. Nanti pusing mual Bapak Ibu. Ustaz sendiri mengalaminya. Apa buktinya Ustaz mengalami? Ustaz waktu itu hilang 3 bab buku tuh. Karena lama ikatannya, jadi ikatannya menjadi lapuk dia. Hilang 3 bab. Ustaz duduk, Ustaz paksakan apalah yang Ustaz buat sebelumnya ini. Ustaz coba mereview kembali menggunakan ini. Mual Ustaz buatnya, sakit kepalaku nih. Tak bisa Bapak Ibu, ini ilmu Allah. Ada santai, ada 3 hari, ada seminggu Ustaz duduk di kamar, Ustaz hidupkan nasihat. Dia mengalir. Kita mengalir tuh Ustaz ketik dia. Ustaz mengetik aja tuh. Kadang di sekolah Ustaz suruh anak kasih tugas dulu sebentar kan. Terus Ustaz panggil ya. Kamu ketik nih ya. Bapak tukang baca. Kamu jangan dipikir-pikirkan apa yang Bapak suruh, ketik aja lah.
Jangan dipikirkan itu. Karena ini nggak makanan kamu. Tugas kamu ketik aja. Ayolah Pak. Di situ makanya buku itu banyak selesainya waktu Ustadz ngajar di sekolah. Kalau di rumah, kadang istirahat kan Bu. Sampai rumah istirahat tuh jam 6, atau udah pergi wirid lagi. Sampai nanti jam 9, atau dibawa pula sama Daniel, Pak Ardi, minum teh talu katanya. Pulang dah jam 2 pula lagi. Gitu rutinnya. Jadi banyak selesainya buku itu rata-rata di sekolah. Makanya Ustaz bawa laptop. Itu Ustaz mengetiknya gitu aja. Dia keluar aja nih semuanya. Makanya kadang apa yang Ustaz sampaikan hari ini sama Bapak Ibu, besok diberi Allah ilmu yang lebih halus lagi pemahamannya. Itu Ustaz bukakan tuh. Makanya buku 1 dengan buku 2 kadang tidak sama dia. Lebih halus ya, sampai yang buku ini nanti. Begitu. Makanya Ustaz tuliskan buku itu, bagaimana Ustaz masuk ke dalam ruhaninya Bapak Ibu, sehingga ketika Bapak Ibu bertanya, udah ada jawabannya. Jadi belum bertanya, udah dapat jawabannya di situ. Itu yang Ustaz antarkan itu. Ustaz mencoba masuk ke dalam ranah itu. Begitu Pak, entah kemana-mana ke jiwa ini Pak. Gitu Pak.